waktu Indonesia malam. Nah, Mas Johan masih terhubung ya, Mas? Iya. Mas Johan, klarifikasi tadi soal poin pendaftaran haji yang mungkin punya catatan khusus di KPK seperti apa, Mas Johan? Nah, waktu itu kan dari kajian itu muncul dana yang begitu besar yang dikelola itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin Pak Anggito nanti bisa meluruskan ya, kalau data itu tidak tepat. Jadi tahun 2009 itu peserta hajinya itu sekitar 200.000 lebih, dan itu dana yang terkumpul sekitar 9 triliun. Nah, dari kalau diakumulasi waktu itu dana yang ngendor di pengelola itu sekitar 40 triliunan ya, di mana dana itu kalau di berbunga itu setahunnya bisa 1,2 triliun ya, bunganya saja. Nah, ini makanya pengelola uang yang begitu besar kan bisa menggiurkan ya, karena itu pengelolaan yang dilakukan dalam kaitan dengan dana yang terkumpul dari masyarakat itu perlu dilakukan audit yang secara clear gitu ya. Betul. Jadi rekomendasi itu dibagi beberapa aspek kalau nggak salah itu. Ya. Oke, baik. Saya lupa ya karena udah lama. Ya, baik. Saya ingin ke Pak Jazuli mengenai pendaftaran haji dari mulai zamannya Bapak itu di Komisi 8. Ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Kenapa ditetapkan seperti ini Pak? Dengan berhubungan dengan kuota saja atau bagaimana? Sebenarnya kalau pendaftaran calon jemaah haji itu sepenuhnya kewenangan Pak Anggito ini dan teman-temannya. DPR tidak pernah ikut campur. Ya, tapi paling tidak pengawasan. Artinya dari mulai setor awal 15 juta, 20 juta, 25 juta, itu kami di DPR tidak pernah diajak bicara. Karena memang itu sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Agama. Tidak diajak bicara atau tidak perlu diajak bicara atau bagaimana Mas? Ya memang secara undang-undang juga tidak diatur bahwa kita harus ikut memutuskan. Berbeda dengan jumlah besaran BPIH. Maka harus dilakukan rapat bersama antara Kementerian Agama dengan DPR, mitranya dalam hal ini adalah Komisi 8. Tapi setor pertama, kemudian pengelolaannya secara teknis, itu sepenuhnya kewenangan Kementerian Agama. Gitu. Baik, berarti saya langsung ke Pak Anggito nih. Pak Anggito, kenapa sistem ini masih terus berjalan seperti itu? Padahal tadi dikatakan oleh KPK, ini dana menggiurkan ini bisa berpotensi untuk celah-celah yang kurang baik begitu. Kita sadar bahwa ada risiko pengelolaan dana besar itu, ya. Nah, itu memang muncul dari sistem antrean pendaftaran. Tapi memang di dunia ini yang saya ketahui hanya ada dua sistem saja. Sistem antrean yang di Indonesia, Malaysia, Iran, dan beberapa negara Timur Tengah yang lain. Dan sistem yang diberlakukan hanya setelah ada pengumuman jumlah kuota dilakukan pada hari itu saja. Baik, sistem antrian yang kita yang sistem itu, sistem tahunan itu diatur oleh Pakistan, Turki. Itu yang pasti gitu. Nah, itu mereka bilang begitu diketahui kuotanya itu hanya 10 menit habis langsung. Ya, tetapi Pakistan, berarti Indonesia mengambil sistem yang antrean. Kita pernah melakukan sistem tahunan itu, tapi setelah dikaji itu banyak merugikan. Tidak pas sistem antrean. Karena tidak bisa masyarakat tidak bisa akses. Baik. Nah, tapi begini Pak Anggito, banyaknya uang yang masuk setiap kali, ini kan pasti ada bunganya kan Pak Anggito. Paling tidak itu bagaimana penyimpanan dan pengelolaan dana itu di siapa? Di rekening apa ini? Dan begini, kalau begitu kan sekarang ini di undang-undang juga disebutkan semuanya masuk perbankan, tidak ada dana tunai yang disimpan oleh individu kita. Tidak ada individu dari Kementerian Agama yang memiliki rekening. Yang ada adalah rekening atas nama Menteri Agama. Atas nama Menteri Agama? Itu ex officio. Ya, jadi disimpan di seluruh bank dengan nama satu aja, Menteri Agama. Lalu kita buat Menteri Agama, CQ Dirjen PHU, QQ nama jamaah. Jadi jamaah itu mengetahui berapa nilai manfaatnya, itu di bank ada semua. Uangnya yang disimpan di bank dan disukup, dua itu saja. Berarti semua pengelolaan dana yang masuk ini setiap harinya untuk pendaftaran haji masuk atas nama tadi rekening Menteri Agama di bank yang ditunjuk. Yang ditunjuk. Ada 17 bank diseleksi, dulunya ada 27, kemudian diseleksi disederhanakan menjadi 17 sekarang. Dan ini sepenuhnya kewenangan dari Dirjen begitu ya? Pengelolaannya ya ada di eksekutif. Ada di eksekutif, ada di Kementerian Agama.
tentu kami setiap tahun meminta laporan dari bagi hasil atau bunganya dari apa yang telah disetorkan itu ada berapa. Karena menurut undang-undang seluruh hasil bunga atau bagi hasil itu semua harus dialokasikan untuk kepentingan jamaah. Dikembalikan. Makanya ketika pembahasan juga kami keberatan. Saya kira Pak Anggito masih merasa ketika masih ingat ketika pemerintah mengajukan umpamanya pemeliharaan gedung asrama mau diambilkan dari dana itu, kami keberatan di Komisi 8 karena ini adalah punya pemerintah, harusnya didanai oleh pemerintah, jangan dari dana jamaah haji. Meskipun itu digunakan setahun sekali untuk penginapan jamaah haji, tetapi menurut kami ya harus pemerintah lah yang merawat karena gedung ini milik pemerintah. Kalau digunakan oleh jamaah, ya jamaah ini kan rakyat Republik Indonesia, kapan lagi kita berikan kepada tamu-tamu Allah ini. Nah, kalau di Komisi 8 justru berkembang dari apa yang disebutkan oleh Mas Johan, oleh Pak Anggito, dana setoran itu yang begitu besar, muncul di Komisi 8 itu adalah inisiatif membuat undang-undang bahwa pengelolaan haji ini dipisahkan dari Kementerian Agama. Ini karena supaya lebih fokusnya adalah bagaimana melayani jamaah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengelola dana yang besar ini bisa diinvestasikan tapi yang aman dan menghasilkan sesuatu yang besar. Sering kali kita rujukan nggak usah jauh-jauh, umpamanya di tabung haji di Malaysia. Itu kan sebenarnya kebutuhan dari Malaysia dengan dari Indonesia itu mesti tidak terlalu jauh berbeda karena negaranya juga bertetangga. Yang berbeda itu mungkin subsidinya. Sementara dari Indonesia itu subsidi itu hanya dihasilkan dari bagi hasil atau dari bunga bank itu saja atau dari hasil sukuk. Itu. Sementara kalau kita umpamanya buat regulasi baru yang lebih jelas, yang lebih menjamin, bisa saja hasil investasinya lebih besar, sehingga subsidinya lebih besar, maka yang ditanggung oleh jamaah itu tidak lagi menjadi berat. Sebenarnya itu. Tetapi ini juga baru inisiatif Komisi 8 di Badan Legislasi belum selesai. Belum selesai nih ya, Pak. Dan kita menganggap ini juga bukan tidak percaya kepada Kementerian Agama, tetapi kita ingin memberikan keringanan beban karena di Menteri Agama itu ada madrasah, ada pesantren, ada pembinaan masyarakat. Tapi bukan berarti tidak percaya karena kan Kementerian Agama paling banyak pengawas ya, Pak Jazuli ada 9 pengawas. Ini bentuk kepercayaan. Ini di haji aja. Di haji ada 9 ya. Baik. Nanti kita akan bahas lagi. Sekarang ada pengelolaan dana yang cukup besar, berarti investasi yang sangat besar. Tapi bagaimana dengan realitas pelaksanaan haji? Ini kan juga harusnya berbanding seimbang begitu kan, Pak Anggito. Kita juga mengundang para pemirsa untuk berinteraksi dengan kita di 021 392 6724 sesaat lagi. Ya, tetap bersama kami.